di rumah. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama di sini ada alat namanya autoclave. Nah, autoclave ini fungsinya untuk sterilisasi alat dan bahan. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita colokan dulu, colokannya ke listrik. Habis itu kita on-kan dia di sini, tombol power on sama off. Nah, kalau sudah on, kita nyalakan dia di tombol setting. Unlock, geser ke unlock untuk memasukkan alat dan bahan. Nah, ini nanti ada keranjang. Isi keranjang itu fungsinya untuk tempat wadah alat sama bahannya untuk sterilisasi. Nah, sebelum kita masukkan alat dan bahan, kita perlu cek dulu batas airnya itu berapa. Nah, di situ kan di tengah situ ada garis tuh. Nah, itu kalau mau sterilisasi airnya harus di atas garis itu. Nah, kalau airnya sudah dicek, terus tinggal masukin keranjang yang berisi alat sama bahannya. Setelah itu kita tutup. Kita geser ke lock. Nah, habis itu kita setting. Pertama, ini kita perlu setting modenya terlebih dahulu. Kalau kita mau sterilisasi alat, berarti kita setting ke solid. Kalau kita sterilisasi bahan, kita setting ke liquid. Kalau dua-duanya, kita setting ke liquid. Setelah itu kita setting suhu, waktu sama waktunya. Nah, yang pertama kita tekan tombol set. Kita atur suhunya. Biasanya kita sterilisasi pakai suhu 121 derajat Celcius. Nah, kalau kita mau naikin suhunya tinggal pencet ini. Kalau turunin suhunya tinggal pencet yang ini. Setelah sudah suhunya, kita tekan set lagi. Habis itu kita next. Ini untuk mengatur waktunya. Nah, waktu ini tergantung kita mau sterilisasi alat atau bahan. Biasanya kalau alat, misal kita pakai suhu 10 menit. Tinggal kita turunkan, pencet tombol ini. Nah, kalau sudah, kita tekan set lagi, terus tinggal tekan start untuk memulai proses sterilisasi. Nah, nanti setelah itu kita buka katupnya dulu ke kiri. Katup uapnya kita putar ke kiri. Nah, sudah mulai sterilisasinya. Nanti kalau suhunya udah 90 derajat Celcius, kita tunggu sampai 90 derajat Celcius, baru kita tutup katupnya lagi dengan cara memutarnya ke kanan. Selanjutnya adalah centrifuge dingin. Centrifuge dingin digunakan untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi dengan prinsip perbedaan berat molekul. Yang cair biasa disebut dengan supernatan dan padatannya biasa disebut dengan natan. Untuk mengoperasikan centrifuge dingin, yang pertama itu kita colokkan ke listrik. Setelah kita colokkan, kita hidupin power yang ada di samping. Oke, kan sudah nyala. Selanjutnya kita buka dengan menarik ke atas. Oke, bisa dilihat di dalam. Nah, ini kan terdapat tempat-tempat sampelnya. Nah, ini kita buka. Bisa dilihat kalau misalnya kita mau masukin sampel, kita taruh aja. Dan karena dia bekerja dengan prinsip keseimbangan, maka harus dalam keadaan seimbang di dalam. Kalau misalnya sampelnya cuma satu, ini misalnya sampel kita, maka di seberangnya harus diisi dengan Aquades. Nah, setelah itu kita tutup. Bunyi ini ditutup sampai ke bawah bunyi. Nah, selanjutnya ini untuk men-setting setelah ditutup untuk program settingan saat mensentrifugasinya adalah yang pertama waktu, misalnya kita tekan panah kiri tadi ya, waktunya kita pengen diatur itu dengan panah naik turun ini. Misalnya kita pengen waktunya 7 menit, ini sudah 7 menit, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ini untuk detiknya, misalnya ini untuk menurunkan detiknya. Nah, tapi tadi karena kita pengen 7 menit, kita naikkan. Setelah itu, yang ini untuk RPM ini untuk kecepatannya, sama, untuk mengaturnya bisa dengan panah naik turun ini. Misalnya 10.000 aja. Setelah itu, ini kita lewatkan. Untuk suhunya, misalnya kita ingin suhunya 4 derajat Celcius, maka diturunkan 4 derajat. Nah, ini sampai tulisan program kan sudah berubah menjadi kuning. Untuk men-set semua settingan kita tadi, kita tekan program, keluar tulisan OK. Nah, untuk memulai proses sentrifugasinya, kita klik start. Nah, untuk selanjutnya di sini ada alat yang namanya microwave. Nah, di sini microwave ini berfungsi untuk memanaskan bahan. Misalnya kita akan menggunakan agar-agar yang sudah kita buat, itu kan dalam bentuk buku. Nah, kalau kita ingin mencairkan, maka kita menggunakan microwave untuk memanaskannya agar berubah menjadi cair. Nah, untuk proses
gimana menggunakannya. Yang pertama kita colokkan dulu arus listriknya, kemudian kita buka, kita masukkan bahannya ke dalam sini, kemudian kita tutup. Setelah itu kita tekan tombol microwave, kemudian kita atur menitnya, berapa menit yang kita inginkan. Misalnya ini 10 menit, kita ingin menambah menitnya, maka tekan tombol ini 12 menit, ini untuk menambah sekonnya. Nah kalau sudah, lalu kita tekan tombol start. Nah maka microwave-nya akan berjalan. Nah kemudian kalau sudah selesai dengan waktunya, setelah selesai langsung untuk mematikannya kita langsung buka saja. Nah setelah dibuka kita ambil, dikeluarkan, langsung tutup kembali. Nah setelah itu udah selesai, dia langsung otomatis mati. Nah langsung kita cabut arus listriknya. Nah untuk selanjutnya di sini ada alat yang namanya timbangan analitik. Nah di sini timbangan analitik berfungsi untuk menimbang bahan yang ingin kita gunakan sebagai suatu proses nanti di isolasi. Nah nanti di sini untuk menimbang dengan keakuratan, yaitu dengan satuannya gram. Nah untuk prosesnya di sini kita sambungkan arus listriknya, kemudian kita tekan tab, sampai dengan 0,0 gram. Kemudian kita buka kacanya, kita masukkan alasnya. Setelah itu kita tutup kacanya, kita nolkan kembali. Nah setelah 0 baru kita masukkan bahannya. Setelah kita masukkan bahannya sesuai dengan gram yang kita inginkan, tutup kembali, tunggu sampai dia konstan. Kemudian kita buka, kita ambil bahannya, kita masukkan ke dalam wadah untuk melakukan reaksi. Kemudian kita tutup kembali. Setelah itu kita kalau udah selesai tekan on off-nya. Nah udah mati, baru kita cabut arus listriknya. Nah, alat selanjutnya adalah mikropipet. Mikropipet digunakan untuk mengambil sampel atau larutan dalam jumlah kecil, satuannya adalah mikrolit. Mikropipet ini memiliki 3 ukuran, yang pertama 0,5 sampai 10 mikrolit, yang kedua 10 sampai 100 mikrolit, dan yang ketiga 100 sampai 1000 mikrolit. Nah, mikropipet ini cara memegangnya seperti ini. Setelah itu untuk mengatur berapa banyak yang ingin kita ambil itu kita putar di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada angkanya. Kita putar ini untuk mengatur berapa banyak yang ingin kita ambil. Seperti ini. Selanjutnya, mikropipet juga memiliki 2 tekanan. Tekanan yang pertama ini nggak sampai bawah, itu untuk mengambil larutan, dan tekanan yang kedua itu untuk mengeluarkan larutan. Selanjutnya, pelengkap dari mikropipet adalah mikrotip. Mikrotip memiliki 3 ukuran juga. Yang pertama itu 0,5 sampai 10 mikrolit, biasanya berwarna putih. Yang kedua 10 sampai 100 mikrolit, biasanya berwarna kuning. Dan yang ketiga 100 sampai 1000 mikrolit, biasanya berwarna biru. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara mengambil dan mengeluarkan larutan menggunakan ukuran 0,5 sampai 10 mikrolit. Yang pertama, untuk mengambil mikrotipnya kita taruh di sini. Oke, sudah. Nah, untuk mengambil larutan, maka kita pakai tekanan yang pertama. Larutannya keambil. Selanjutnya untuk mengeluarkannya, kita pakai tekanan yang kedua, itu sampai bawah. Nah, setelah itu untuk melepaskan dari mikrotipnya, kita tekan tombol yang ada di sini. Ini untuk melepaskan mikrotipnya. Sudah lepas. Selanjutnya, alat selanjutnya adalah ini namanya mikrotube. Ini untuk wadah dari sampel yang akan kita gunakan di centrifuge. Pokoknya ini sebagai wadah dari sampel. Ukurannya bermacam-macam, ada yang 1,5 dan ada yang 1,2. Dia memiliki tutup. Biasanya kita gunakan saat isolasi DNA di dalam. Setelah sampelnya masuk itu kita tutup seperti biasa. Selanjutnya yaitu alat elektroforesis. Nah, di sini ada elektroforesis dan ini ada cetakan. Alat elektroforesis ini fungsinya untuk memisahkan DNA dengan kotorannya berdasarkan berat molekul. Kita menyiapkan agaros. Agaros pertama kita memasang ini. Ini ada sisir, ada
cetakan. Ini kita pasang dulu. Ini sesuai dengan berapa sumuran yang kita inginkan. Sumuran ini untuk lubang-lubang ini untuk sampel yang akan kita uji. Nah, sudah dipasang. Setelah itu kita masukkan agaros. Nah, setelah itu agaros yang sudah padat kita tarik sisirnya. Kemudian kita masukkan ke dalam alat elektroforesis, yaitu di chambernya. Nah, setelah itu kita pasang. Nah, di sini ini ada parafilm untuk mencampurkan sampel dan loading D. Ini ditambahkan loading D sama sampel, kemudian kita ambil loading D, kemudian sampel, kemudian dihomogенkan. Setelah dihomogенkan, kemudian dimasukkan ke dalam agar, sumuran agar. Nah, ini tidak boleh sampai menyentuh agarosnya. Kalau menyentuh, nanti tidak akan berjalan dengan baik atau tidak bisa terjadi elektroforesis. Setelah itu ditutup. Nah, di sini ada power supply atau sumber listrik. Pertama kita hubungkan dulu ke sumber listriknya di sini. Habis itu kita akan menghidupkan alat elektroforesis ini. Nah, ini power on off-nya. Habis itu kita atur voltasenya. Nah, ini pilihan voltasenya yang ada. Kalau kita ingin bukan voltasenya yang ini, itu ada pilihan yang additional. Untuk dapat additional, kita tekan hingga nanti yang merah di additional, baru kita setting ininya berapa voltasenya. Setelah itu, kalau waktu menyesuaikan dengan sisa waktu yang ada di alat ini. Nah, setelah itu kita mulai ini, tunggu hingga nanti DNA-nya terpisah. Setelah itu, kalau sudah selesai, kita ambil sampelnya. Ini. Ini. Nah. Setelah itu kita benarkan di TBR. Nah, di sini TBR-nya. Karena ini karsinogenik, jadi harus berhati-hati. Jangan disentuh. Habis itu kita langsung masukkan agarosnya seret gini ke larutan TBR. Kemudian direndam selama 10 menit. Nah, setelah itu kalau sudah selesai 10 menit, kita ambil dengan spatula ini. Kemudian dimasukkan ke air ini. Dan diadakan di sini. Setelah itu akan dianalisis dengan Galdoc. Selanjutnya kita ke alat yang namanya alat Galdoc. Nah, alat ini berfungsi untuk memvisualisasikan hasil dari elektroforesis yang telah kita lakukan. Nah, untuk proses langkahnya, kita yang pertama itu hubungkan ke arus listrik, kemudian kita tekan tombol on off-nya. Nah, setelah itu kita tunggu, baru kita tekan white light-nya. Nah, kita hidupkan kameranya. Kita tekan tombol. Nah, setelah itu kita masukkan yang namanya gel agaros tadi ke dalam sini. Kita masukkan ke dalam. Setelah itu kita tutup kembali. Nah, setelah itu kan di sini ada ukurannya. Kita tekan tombol yang kameranya untuk melihat seberapa di mana letak agaros yang kita letakkan di dalam gel box. Nah, kemudian kita atur cahayanya di sini. Nah, kita putar ke arah kanan sampai ke angkanya itu 15. Nah, sampai ke arah yang paling terang. Kemudian kita bisa atur juga besar kecilnya di belakang sini. Nah, ini untuk memperbesar. Nah, ini kan ukurannya ada yang paling besar.
Ini bisa kita kecilin. Nah, segini. Kalau udah, baru kita matikan. Kalau posisinya sudah sesuai yang kita inginkan, baru kita matikan white light-nya. Terus kita tekan UV light-nya untuk melihat seberapa strip yang dihasilkan oleh hasil elektroforesis. Nah, kemudian kalau udah kita lihat, baru nanti kita foto. Kita tekan tombol yang gede ini untuk memfotonya, ya. Setelah itu nanti hasilnya itu berbentuk JPG. Nah, nanti ada memori yang di sini untuk diambil hasil yang telah kita dapat dari Jaldoc itu sendiri. Kemudian kalau udah selesai, kita ambil lagi. Oh iya, UV-nya jangan lupa dimatiin dulu karena ini bahaya ya. Jadi harus dimatikan dulu. Nah, udah dimatiin. Ini nggak apa-apa dinyalain lagi buat kita lihat terangnya. Kita ambil. Nah, ambilnya ini nanti pakai spatula. Sama dengan yang kita masukkan tadi, harus pakai spatula, jangan tangan langsung yang masuk ke dalam. Kemudian kalau udah diambil, tutup kembali, kita matikan backlightnya, kita matikan kameranya. Setelah itu kita tekan tombol, ya, sudah selesai. Nah, sekarang ini adalah alat PCR. Ini fungsinya untuk menggandakan DNA. Nah, sama seperti yang dijelaskan di kelas, ada beberapa tahap. Pertama yaitu denaturasi, kemudian annealing, kemudian elongasi. Nah, di sini ini ada file-file di mana itu sesuai dengan literatur suhu berapa yang cocok untuk sampel kita. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menjelaskan untuk proses selanjutnya mengecek kemurnian dari DNA yang sudah kita isolasi. Nah, di sini kita menggunakan alat yang namanya spektrofotometer. Nah, untuk penggunaannya kita colokkan ke arus listrik. Kemudian setelah nanti di sini ada yang namanya kuvet. Nah, kuvet nanti kita masukkan ke dalam sini sesuai dengan sampel yang kita inginkan, DNA-nya, isolasi DNA. Nah, di sini nanti ada sebagai apa ya, kontrolnya. Kalau misalnya kita menggunakan blankonya, misalnya kita menggunakan Aquades, maka blanko Aquades tersebut kita masukkan di sebelah sini. Kemudian sampelnya kita masukkan ke sebelah sini. Nah, untuk spektro sendiri itu kita mengukurnya berdasarkan panjang gelombang. Nah, untuk panjang gelombang yang di DNA itu lambdanya itu 260. Kemudian nanti ada selanjutnya lagi dengan lambdanya 280, itu untuk mengecek motornya, yaitu RNA dan protein. Setelah kita cek, nanti di sini akan muncul di kita berapa panjang gelombang atau absorbansi yang dihasilkan dari isolasi DNA yang kita lakukan tersebut. Nah, biasanya kemurniannya itu menghasilkan 1,8 sampai 2. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada alat namanya water bed. Nah, water bed ini fungsinya untuk inkubasi sampel, dia untuk mempercepat reaksinya. Nah, cara kerjanya pertama kita harus colokan dulu, colokannya ke listrik. Kalau sudah, kita nyalakan on off-nya. Nah, kalau dia tenggelam gini berarti dia off. Kalau mau nyalakan tinggal kita pencet tik. Nah, udah. Habis itu kita set atau atur suhunya, tinggal kita pencet, terus kita putar deh, kalau ke kanan untuk menaikkan suhu, kalau ke kiri untuk menurunkan suhu. Misal kita suhu 65, sudah. Habis itu tunggu suhunya naik atau ada tanda kayak gini, nyala. Nah, kalau suhunya udah naik, misal udah seperti yang kita inginkan 65, baru kita buka ini, terus masukkan sampel kita di dalam. Kita tutup lagi. Oh, sebelumnya ini kita perlu cek airnya dulu. Jadi airnya itu harus ada di batas garis tengah di dalam sini ya. Kalau sudah, baru kita tutup. Nah, untuk waktunya sendiri itu kita hitungnya secara manual. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang biasanya digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama itu teman-teman akan mengenalkan, saya akan mengenalkan larutan buffer yang pertama. Larutan buffer yang pertama itu terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tris HCl. Yang kedua yaitu KCl atau kalium klorida. Yang ketiga adalah magnesium klorida atau MgCl2. Nah, ketiga ini tadi merupakan campuran untuk larutan buffer 1, yang dimana larutan buffer 1 itu digunakan dalam isolasi DNA untuk melisiskan dinding sel sehingga dapat memperoleh DNA yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu ada KUH. Nah, fungsi KUH ini untuk melarutkan ETA.
supaya etanya nanti berwarna jernih. Nah, selanjutnya yaitu ada NP40. Nah, fungsinya NP40 ini sebagai emulsifier, demulsifier, sehingga nanti ada endapan. Kemudian di sini ada agaros. Agaros ini sebagai media pada elektroforesis. Nah, yang selanjutnya itu ada buffer 2. Nah, buffer 2 ini terdiri dari beberapa campuran buffer 1, cuman ada tambahannya, yaitu ada yang pertama ini ada tris-HCl, sama kayak tadi. Terus ada MgCl2. Habis itu ada natrium chloride. Terus ini SDS. Nah, SDS ini berupa deterjen. Dia fungsinya untuk merusak dinding atau membran sel. Habis itu ini ada ETA. Sekian penjelasan dari pengenalan alat dan bahan untuk isolasi DNA. Kalau kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.